Bab 871 Jatuhnya Anangpur Bagian 2. Berengar berdiri di ruang perangnya, didampingi Kaisar Anangpur yang diasingkan, Darya Tomara. Selain Berengar, terdapat pula perwira Jerman dari setiap angkatan militer, beserta agen intelijen yang menyampaikan informasi terbaru dari lapangan. Kaisar Asa Sarkar dari Kekaisaran Bengal telah resmi mengerahkan pasukannya ke negara tetangganya di sebelah barat, yang dikenal sebagai Dinasti Gangga. Dengan demikian, ia menyatakan bahwa Kekaisaran Anangpur akan menjadi penaklukannya yang terakhir di Subenua India, tetapi yang paling brutal dari semuanya. Hal ini memberi Berengar kesempatan sempurna untuk berperang melawan Chandra Tomara dan mengembalikan Kaisar yang sah ke takhta, tetapi sebagai boneka di bawah kendali Rey. Berengar kini berada di ruang perang istananya, mendiskusikan rencana invasi dengan para perwiranya. Darya diizinkan hadir karena ia akan ditetapkan sebagai penguasa baru Kekaisaran Anangpur. Ruangan itu kacau balau, karena lokasi-lokasi yang berisi zona-zona konflik di anak benua India terus-menerus ditandai di peta. Sementara kekacauan ini terjadi di ruang perang, Berengar memindahkan sekelompok figur yang mewakili kelompok penyerang kapal induk, dan kapal pendarat yang terpasang di dekat pantai Kekaisaran Anangpur. 3 tahun telah berlalu sejak Berengar memulai Pax Germanianya, dan gelombang pertama gugus tempur kapal induk Jerman kini telah beroperasi dan dikerahkan di seluruh dunia untuk memproyeksikan kekuatan di berbagai wilayah pengaruh. Gugus tempur yang sedang dikirim ke Subenua India saat ini berada di pangkalan Angkatan Laut di Selat Malaka. Setelah memindahkan kapal-kapalnya ke lokasi yang tepat, Berengar dengan berani menyatakan rencananya untuk menginvasi Kekaisaran Anangpur. Kami akan mengirimkan armada ke-6 ke pesisir Kekaisaran Anangpur, tempat pesawat pengebom tukik kami di atas kapal induk akan menyerang pos-pos militer dan garnisun vital dari langit. Saat ini terjadi, kami akan mengirimkan marinir kami ke pesisir dan akan menuju ibu kota di Anangpur. Perjalanan ini akan panjang, tetapi saat mereka tiba, istana sudah runtuh, dan kaisar palsu akan tertangkap. Darya tak percaya ketika melihat strategi yang disusun Berengar. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami semua yang sedang terjadi, dan ketika ia memahaminya, ia hanya punya satu pertanyaan sederhana di benaknya. Bagaimana kau berniat merebut ibu kota sebelum pasukan utama dapat menerobos separuh kekaisaran? Menanggapi hal ini, Berengar hanya terkekeh sebelum memindahkan sekelompok model lain dari Pulau Siprus langsung menuju ibu kota Kekaisaran Anangpur. Model-model ini adalah Ju-390, dan dimaksudkan untuk mewakili transportasi pasukan. Ketika Darya menyadari hal ini, ia segera mengajukan pertanyaan lain, tetapi pertanyaannya dipotong sebelum ia sempat selesai. Kamu tidak bermaksud untuk... Berengar tersenyum, menganggukkan kepalanya, dan menepuk punggung pemuda itu sebagai tanda setuju sebelum menjawab. Persis seperti yang kau pikirkan. Aku akan menjatuhkan 2 batalion Jaeger ke ibu kota, yang akan mengamankan istana dan kota, sementara marinir menyerbu sisa kekaisaran. Dengan kekuatan senjata yang begitu dahsyat di tangan mereka, ditambah pengetahuan dan pengalaman untuk menggunakannya dengan benar, bahkan prajurit pamanmu yang paling elit pun tak akan mampu menghentikan mereka. Secerca kegembiraan terpancar di wajah Darya saat ia menyadari setelah bertahun-tahun, ia akhirnya akan membalas dendam terhadap pamannya, yang telah merebut jabatannya dan meracuni adik perempuannya. Ia menatap pria di depannya dengan penuh kasih sayang sebelum melontarkan lelucon yang menyinggung Berengar. Paman saya selalu takut pada ramalan kuno yang samar. Dia percaya bahwa Putri Anangpur akan merayu iblis bermata satu dari barat untuk menyerang tanah airnya dan menghancurkannya. Namun, melihatmu sekarang, kau punya 2 mata, kan? Berengar terkekeh saat mendengar pernyataan ini sebelum mengomentarinya dengan selera humornya yang kacau. Kalau kau mau, aku bisa mencungkil mata ini dan menjadikan adikmu simpananku. Apa itu akan membuatmu merasa lebih baik? Darya menatap Berengar dalam diam selama beberapa saat, memahami kepribadian pria itu. Sangat mungkin ia akan melakukan hal sekeji itu, hanya untuk menambah lapisan gula pada kue, begitulah. Namun, ia hanya menggelengkan kepala sebagai tanggapan, dan menolak solusi Berengar untuk masalah yang sebenarnya tidak ada. Nah, menurutku lebih baik kalau kamu tidak melakukan salah satu dari 2 hal itu. Menanggapi hal ini, kedua pria itu tertawa terbahak-bahak, yang berlangsung beberapa detik. Setelah menenangkan diri, Darya beralih ke topik yang lebih serius, dan menanyakan pertanyaan terpenting yang ada di benaknya. Jadi, kapan kita mulai? Berengar mengangkat sebelah alisnya ke arah kaisar muda itu sebelum menjawab pertanyaannya. Bukankah sudah kukatakan? Ini sudah mulai berjalan. Dalam 6 jam, masa pemerintahan pamanmu akan berakhir, dan takhtamu akan kembali kepadamu. Kau akan dapat kembali ke tanah airmu dan memulihkan dinastimu ke kejayaannya. Darya tampak gembira sambil mengangguk setuju. Namun, hingga akhirnya sang kaisar membuka mulut lagi. Tentu saja, pria akan tinggal di Kufstein bersamaku. Begitu kaisar yang diasingkan mendengar kata-kata ini, kegembiraannya berubah menjadi amarah saat ia melotot tajam ke arah dermawannya, yang tersenyum puas.
Daria tidak mau menerima kenyataan ini dan langsung menolak gagasan pria untuk tinggal bersama Berengar. Sama sekali tidak. Aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Pria milikku di rumah kita. Apa hakmu untuk menguncinya di sini? Pada saat inilah, seringai puas Berengar berubah menjadi cemberut, saat ia berjalan mendekati Daria dan menatapnya. Ada kilatan tajam di mata Kaisar yang tak serasi saat suaranya bergema dengan wibawa seorang tiran. Aku bersumpah untuk melindungi adikmu dari segala ancaman. Kau mungkin kembali menjadi Kaisar Anangpur, tetapi itu tidak berarti adikmu aman di rumah leluhurmu. Jika pamanmu percaya ramalan ini, berapa banyak pengikutnya yang percaya padaku? Tidakkah mereka akan menyerangnya dari balik bayang-bayang seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu? Aku jamin, aku akan memperlakukan gadis itu sama seperti aku memperlakukannya selama bertahun-tahun, seolah-olah dia adalah salah satu orang yang kucintai. Namun, dia tidak akan kembali bersamamu ke Anangpur. Kau boleh mengeluh dan merengek sesukamu, tapi pada akhirnya, kita berdua tahu kau akan menyetujui tuntutanku. Anggap saja ini sebagai jaminan. Daria selalu tahu bahwa Berengar tidak pernah membantu dirinya dan saudara perempuannya karena kebaikan hatinya sendiri, tetapi ia tidak pernah menyangka pria itu akan mengajukan tuntutan yang begitu keterlaluan. Jika Berengar ingin pria tetap tinggal di Kufstein, ia seharusnya menikahi gadis itu, seperti yang pernah disarankan kepadanya. Namun ia menolak tawaran ini, sehingga Kaisar yang diasingkan itu hanya bisa menanyakan pertanyaan yang saat ini mengganggu pikirannya. Jaminan seperti apa? Senyum nakal muncul di wajah tampan Berengar saat dia mencondongkan tubuh dan berbisik di telinga Daria. Selama adikmu tinggal bersamaku, aku yakin kau akan menuruti perintahnya. Lagi pula, aku sama sekali tidak butuh boneka yang tidak patuh pada tuannya. Selama kau patuh pada dirimu sendiri, aku tidak akan memaksa gadis itu untuk tidur di ranjangku. Tapi kalau dia kebetulan memutuskan itu yang diinginkannya sendiri, aku tidak akan menolaknya. Lagi pula, dia sudah tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Sebagai laki-laki, bagaimana mungkin aku mengusirnya saat dia memohon cintaku? Daria mengepalkan tinjunya menanggapi hal ini. Ia ingin sekali menyerang Kaisar, namun rasa takutnya menghalanginya. Ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat sederhana. Bajingan. Berengar hanya berpura-pura tersinggung saat ia mengoreksi pemuda yang salah itu atas pilihan kata-katanya yang buruk. Bajingan. Tidak, aku khawatir aku jauh lebih buruk. Seharusnya kau mendengarkan pamanmu. Aku mungkin bukan iblis, tapi akulah yang paling mirip iblis di dunia ini. Sekarang pergilah dan biarkan orang-orang yang menangani operasi ini. Kau hanya perlu tampil cantik untuk kepulanganmu yang penuh kemenangan. Setelah berkata demikian, Berengar memunggungi Daria, meninggalkan pemuda itu yang mengamuk. Meskipun Daria ragu, Berengar benar dalam semua yang dikatakannya. Akhirnya, Kaisar cilik itu tidak melakukan apa-apa, dan menyetujui tuntutan Kaisar. Sebesar apapun keinginannya, ia tetap bisa menolak. Bab 872 mempertanggungjawabkan para jenderal. Itami duduk di meja makannya, menikmati sarapan yang lezat. Namun, sumpitnya tak bergerak sedikit pun sejak pertama kali ia melihat dokumen di tangannya. Itu adalah salinan surat kabar yang dikirim Berengar ke kerajaan Majapahit. Foto-foto di koran tersebut merupakan bukti nyata kejahatan perang para prajuritnya di semenanjung Korea, Kerajaan Ryukyu, dan Pulau Hokkaido. Tumpukan mayat, rumah bordil sementara, dan perbudakan nyata, semuanya terjadi di seluruh medan perang yang dilancarkan tentara Kekaisaran Jepang. Rasa amarah yang meluap-luap membuncah di hati perempuan muda itu saat melihat hal ini. Tanpa sepengetahuannya, para prajurit di pasukannya melakukan kekejaman di mana-mana, dan Jerman telah mendokumentasikan semuanya, menggunakan tindakannya sebagai propaganda untuk mengobarkan rasa takut orang-orang yang ingin ia tundukkan pada pengaruhnya. Belajar dari kegagalannya di Korea, Itami telah merencanakan untuk pindah ke wilayah yang di masa lalunya dikenal sebagai Filipina, bukan sebagai aksi militer terang-terangan, melainkan sebagai aliansi kerjasama timbal balik. Ia juga merencanakan hal yang sama untuk Malaysia dan Indonesia. Sayangnya, sebelum ia dapat menerapkan strategi penaklukan baru ini, para prajuritnya telah memberi Jerman bahan bakar yang mereka butuhkan untuk menyalakan api di hati para targetnya. Itami bahkan tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas kekejaman ini, karena kekejaman itu dilakukan di hampir setiap medan pertempuran tempat para prajuritnya beroperasi. Selain penasihatnya yang mungkin paling terpercaya, Jenderal Shibaki Yohiko, semua staf jenderalnya bersalah atas kejahatan yang paling keji. Namun, jika ia mengeksekusi mereka semua atas tindakan mereka, ia tidak akan punya siapapun lagi untuk memimpin pasukannya. Masalah dengan rantai komando ini telah menjadi sesuatu yang praktis tak terpecahkan. Sambil berusaha memulihkan nafsu makannya, permaisuri muda hanya bisa merenungkan masa lalunya dan berbincang dengan seorang pria yang telah lama meninggal. Oh Julian, apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu ada di posisiku? Sebuah kenangan terlintas dalam benaknya, seolah-olah dia menghidupkannya kembali, percakapannya dengan Julian tentang hakikat kejahatan perang.
Ancaman hukuman yang ketatlah yang membuat para prajurit tetap patuh, dan tanggung jawab pimpinanlah untuk memastikan hukuman-hukuman ini dilaksanakan. Dua hal ini akan mencegah terjadinya sebagian besar kejahatan perang. Para prajurit harus takut sekaligus menghormati rantai komando, lebih dari sekadar mempercayai naluri dasar manusia mereka untuk mendominasi musuh setelah mereka terbukti menang. Itami mengulangi kata-kata yang pernah diucapkannya dengan suara keras seolah-olah dia masih Mizuno Ai yang melakukan percakapan persis ini dengan Julian Weber. Tapi bagaimana jika para jenderal yang memberi perintah untuk melakukan kejahatan perang tersebut? Siapa yang akan meminta pertanggungjawaban mereka? Julian mendesah saat menjelaskan skenario potensial terjadinya hal seperti itu, seolah-olah dia sedang menguliahi seorang balita tentang prinsip-prinsip dasar bahasa Inggris. Umumnya, kejahatan perang hanya ditegakkan dengan dua cara. Dalam skenario pertama, suatu negara akan menerapkan standar yang sama dengan musuh, yang jarang terjadi sepanjang sejarah. Dengan melakukan ini, militer itu sendiri, atau pemerintah sipil, akan mencoba menghukum prajurit mereka sendiri atas kejahatan mereka, terlepas dari pangkat mereka. Skenario kedua adalah ketika bangsa yang kalah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka oleh pihak pemenang. Ini adalah skenario yang jauh lebih umum. Artinya, para pemenang perang akan menggunakan kekuatan mereka untuk menghukum pihak-pihak yang mereka yakini bertanggung jawab, seperti pengadilan Nuremberg. Dalam Perang Dunia II, Jerman dihukum berat atas kejahatan perang mereka, sementara Sekutu, yang juga sama buruknya dalam banyak kasus, terutama Uni Soviet, bebas berkeliaran, tanpa satupun konsekuensi atas kekejaman mereka sendiri. Itulah yang tidak mereka ajarkan di kelas sejarah. Kedua belah pihak dalam perang itu melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sama besarnya, tetapi karena kita menang, kita menggambarkan konflik tersebut sebagai perang antara orang suci dan orang berdosa. Anggap saja Anda berada dalam posisi yang memungkinkan Anda menghukum jenderal Anda sendiri yang melakukan kekejaman di medan perang. Bukan hanya tanggung jawab Anda untuk menjatuhkan hukuman terberat kepada mereka, karena mereka adalah jenderal berpangkat tinggi yang mengabaikan kejahatan yang dilakukan pasukannya, atau bahkan memimpin mereka. Namun, Anda juga berkewajiban kepada para prajurit di bawah komandonya untuk meminta pertanggungjawabannya, karena jika dia tidak dihukum, mereka akan terus percaya bahwa mereka dapat bertindak begitu buruk. Dan jika Anda sungguh-sungguh percaya pada konsep kejahatan perang, dan atau kejahatan terhadap kemanusiaan, maka Anda harus menegakkannya, karena jika tidak, pada akhirnya Andalah yang bertanggung jawab atas penderitaan yang ditimbulkan oleh pasukan Anda. Jika Anda menetapkan batas, Anda harus menegakkannya, meskipun itu berarti mengganti seluruh staf umum Anda dengan perwira yang kurang berpengalaman. Namun, hal seperti itu dapat berdampak buruk, jadi Anda harus memutuskan mana yang lebih penting bagi Anda sebagai pemimpin, kemenangan total, atau superioritas moral. Ai mendesah mengerti sambil mengangguk setuju dengan penilaian Julian. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia memanggil Julian seolah-olah Julian masih ada di depannya. Terima kasih Julian, kamu selalu ada untuk membantuku saat aku membutuhkanmu. Namun, sesaat kemudian, ia menghilang, dan Itami menyadari ia sendirian di ruang makannya. Ia langsung diliputi duka, menyadari bahwa dalam percakapan itu di kehidupan sebelumnya, ia telah mengutuk Julian karena menyiratkan bahwa kemenangan adalah tujuan terpenting militer, dan bahwa kejahatan perang hanyalah bagian dari konflik. Baru sekarang, setelah hidup di dunia di mana ia terpaksa menjalani situasi serupa, ia menyadari betapa benarnya Julian. Namun, berkat kenangan ini, Itami kini mengambil tindakan tegas. Mengabaikan kerusakan tambahan dalam mengejar target musuh dan menembaki musuh yang melarikan diri adalah hal yang wajar. Namun, pemerkosaan, eksekusi tawanan perang, pembunuhan warga sipil, dan perbudakan sepenuhnya sungguh tak tertahankan. Berkat nasihat Julian, ia kini memiliki tekad untuk melakukan apa yang diperlukan. Ia segera bangkit dari tempat duduknya dan memanggil pelayan terdekat. Ia sudah tidak ingin makan lagi. Setelah menemukan targetnya, ia memberi perintah kepada wanita itu. Bawa perintah ini ke stasiun telegraf terdekat. Setiap jenderal yang sedang bertugas di lapangan, serta setiap perwira di atas pangkat mayor yang bersama mereka, harus segera dipanggil kembali ke Heian-kyo. Saya harus berbicara dengan mereka semua. Pelayan istana mengangguk cepat sebelum bergegas menyampaikan perintah permaisuri. Sejak Itami mendapatkan kembali kendali atas ingatannya, ia menghabiskan waktu luangnya dengan kesedihan untuk memajukan teknologi masyarakatnya. Di antara inovasi-inovasi ini terdapat penelitian tentang komunikasi radio, radar, sonar, dan teknologi lain yang diperlukan untuk pengoperasian kapal perang. Lagi pula, meskipun rakyatnya mungkin mampu membuat lambung kapal perangnya, kapal-kapal tersebut tetap tidak akan berfungsi tanpa teknologi-teknologi penting ini. Cahaya cermin suci yang diwarisi dari dinasti sebelumnya memberikan manfaat yang signifikan. Satu-satunya masalah adalah cermin itu membutuhkan waktu 24 jam untuk diisi ulang di bawah sinar matahari setiap 12 jam penggunaan. Namun,
Ini cukup untuk memungkinkannya menyelesaikan pengembangan dan produksi radiotelegraf yang ia kerahkan dalam jumlah terbatas di seluruh daratan Jepang dan wilayah pendudukannya. Setelah perintah itu diberikan, Itami kembali ke kamarnya. Lelah oleh emosi yang rumit yang dirasakannya, ia segera berganti pakaian yang lebih nyaman sebelum melompat ke tempat tidur dan memeluk bantal besar seukuran kekasihnya yang telah lama meninggal. Itami segera menarik selimut menutupinya dan tersenyum saat ia tertidur lelap. Kata-kata terakhirnya sebelum ia tersadar hanyalah bisikan basa-basi. Selamat malam Julian. Bab 873 Jatuhnya Anangpur Bagian 2. Sersan Mayor Lagraf von Wichten duduk di ruang kargo pesawat angkut berat Ju-390. Selama kurang lebih 8 jam terakhir, ia dan kompinya telah terbang dari Siprus ke Anangpur dengan satu tujuan. Menangkap kaisar palsu Kekaisaran Anangpur. Sedangkan untuk sisa 2 batalion Jaeger, tugas mereka adalah mengamankan ibu kota dalam operasi udara. Veteran yang kelelahan akibat pertempuran itu menatap dengan tenang lampu merah yang menyala di dalam hanggar pesawat. Begitu lampu berubah menjadi hijau, palka akan terbuka, dan ia akan melompat keluar dari pesawat. Sudah bertahun-tahun sejak ia menjadi prajurit biasa, menikmati kejayaan kemenangan kaisar yang berulang. Kini ia tak lagi naif, ia seorang veteran Jaeger, dan seorang pria yang telah menyaksikan banyak konflik. Sial, bekas luka di wajahnya sudah cukup menjadi bukti atas tindakan yang telah disaksikannya. Meskipun demikian, tak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Mengapa harus ada? Dengan jumlah orang yang telah ia bunuh dalam perang, merenggut nyawa orang lain hanya akan menambah statistik, tak lebih. Mengenai hidupnya sendiri, ia sudah bersumpah kepada kaisar. Ia hidup dan bernapas untuk kejayaan Reich, dan tidak lebih. Meskipun ia telah dianugerahi gelar bangsawan atas usahanya, ia tidak menginginkannya, juga tidak mendambakan keluarga besar yang penuh dengan keturunan yang tak berguna. Tempatnya adalah di medan perang, dan ia tahu itu. Maka, meskipun ia hendak terjun dari pesawat yang berada lebih dari 6 km di udara, tidak ada sedikit pun rasa takut di hatinya, tidak pula kegembiraan, yang ada hanya ketenangan yang membius pikirannya. Saat lampu hijau menyala dan palka terbuka, sersan mayor veteran itu memutar tuas pengisian senapan mesin ringan MP-27 miliknya, memastikan peluru telah terisi sebelum mengambil tempatnya di landasan. Sebelum kapten kompinya sempat mengambil posisi terdepan, ia telah mengamankan posisi itu untuk dirinya sendiri. Ini bukan tindakan tidak hormat. Sebaliknya, sang kapten mengandalkanlah untuk meningkatkan moral prajuritnya dengan terjun langsung ke medan pertempuran, di setiap kesempatan. Sersan mayor itu memelototi kompinya sebelum mengangguk sekali. Kata-katanya singkat, tetapi langsung ke intinya. Untuk kaisar dan tanah air. Setelah mengatakan ini, ia berbalik dan melompat ke udara tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Lah terus meluncur menuju tujuannya, sepenuhnya berfokus pada titik pendaratannya, alih-alih pada orang-orang yang mendukungnya. Tentu saja, sisa kompi dikerahkan, tetapi ia terlalu sibuk untuk melihatnya. Setiap detik, ia jatuh beberapa ratus meter. Gravitasi bumi menariknya lebih dekat ke tanah, seolah-olah tak menginginkan apapun selain ia berubah menjadi gumpalan daging raksasa. Sementara prajurit biasa akan menarik parasut mereka pada ketinggian sekitar 185 meter. Lah terus mendorong ke arah bumi di bawahnya. Baru ketika ia berada 60 meter di udara, ia menarik parasutnya, yang menahannya di udara, dan memperlambat penurunannya. Saat itu tengah malam ketika sersan mayor mendarat di halaman istana Anangpur. Meskipun ia yang pertama turun, ia tidak menunggu bala bantuan. Segera menyelinap dalam kegelapan, ia menerobos masuk ke gerbang istana tempat sekelompok pengawal berjaga. Para pria ini mengenakan baju zirah abad pertengahan dan bersenjatakan arkebus. Mereka adalah garda harimau yang dihormati dan dulunya setia kepada Darya. Namun, selama masa ketidakhadiran kaisar yang sebenarnya, kesetiaan mereka telah terbujuk oleh Chandra dengan janji kekayaan dan wanita. Garda harimau yang legendaris itu bahkan tidak melihat kematian saat maut menghampiri mereka. Lah hanya membidikkan bidikan besi senapan mesin ringannya yang diredam dan menarik pelatuknya. Ia menahan pelatuk cukup lama untuk menembakkan 3 peluru tepat ke dada target pertamanya. Derak tembakan subsonik yang teredam itu tidak cukup keras untuk membangunkan penjaga di dekatnya. Lah memanfaatkannya dengan cepat menggeser targetnya dan menembakkan 3 peluru lagi ke musuh berikutnya. Untuk misi ini, seluruh unitnya telah dipersenjatai dengan senapan mesin ringan MP-27 berperedam, beserta peluru subsonik khusus. Suara tembakan dari laras senapan mesin ringan tersebut tidak hanya aman untuk didengar, tetapi juga hanya dapat dirasakan dari jarak dekat. Sebelum pasukan garda harimau sempat bereaksi terhadap bunyi gemeretak di kegelapan ini, Lah telah dengan cepat mengubah targetnya dan menembakkan peluru kecil ke dada masing-masing. Kekuatan peluru subsonik 9 mm itu lebih dari cukup untuk menembus baju zirah abad pertengahan mereka, dan menusuk jantung mereka. Seorang pria menembak mati para prajurit elit Kekaisaran Anangpur ini dalam kegelapan sebelum mereka menyadari keberadaannya.
Setelah pertumpahan darah pertama, sisa pasukanlah menuju ke lapangan, di mana mereka menyaksikan pekerjaannya. Mereka tak bisa tidak terkesan dengan profesionalisme pria itu. Setelah membunuh 5 orang dengan 3 peluru masing-masing, La masih memiliki 17 peluru tersisa di magasinnya, yang lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa hama lagi. Sersan Mayor tidak ragu-ragu, juga tidak berbicara. Ia hanya memberi isyarat dalam kegelapan agar pasukan unitnya berbaris di pintu sambil perlahan membuka kunci. Sementara kompinya mendarat di halaman istana, 2 batalion lainnya mendarat di seluruh penjuru kota. Tugas mereka adalah menghabisi garnisun secara diam-diam. Setelah membuka pintu tanpa suara, La mengambil langkah di mana ia memimpin anggota peletonnya menyusuri satu aula, sementara yang lain menyusuri aula lainnya. Begitu mereka berbelok di sudut, mereka menyaksikan sekelompok 10 penjaga, yang mereka tembak mati dalam hitungan detik. Suara tembakan yang menggelegar nyaris tak terdengar di seluruh koridor saat mereka menyusuri sisa istana untuk mencari si perampas kekuasaan. Bagai pisau di kegelapan, para Jaeger menghabisi setiap musuh yang mereka temui, seolah-olah dewa mereka adalah malaikat maut, dan ia telah menganugerahkan mereka anugerah kematian. Bahkan para pelayan istana pun tak luput dari ketakutan bahwa mereka akan berlari ke tuan mereka dan melaporkan invasi tersebut. Akhirnya lah menemukan kamar tidur istana, tempat target pasti sedang tidur. Ia sekali lagi memperingatkan para prajuritnya untuk berbaris di pintu, tetapi alih-alih membuka kunci ini, ia hanya mengarahkan moncong peredamnya ke arah pintu, dan menembakkan rentetan peluru ke arahnya, yang berhasil. Saat para Jaeger memasuki ruangan, mereka menyaksikan Chandra Tomara bermesraan dengan istri-istri dan gundiknya. Kedatangan tiba-tiba para pria berkamuflase mengejutkan sang perampas kekuasaan yang arogan, yang langsung memanggil pengawalnya untuk meminta bantuan. Penjaga, ada penyusup. La hanya menggeram sambil mendekati sang kaisar yang telanjang, dan menindihnya di tempat tidur. Sementara itu, para prajuritnya mengikat para wanita itu dengan tali zip dan melemparkan mereka ke sudut ruangan, tempat mereka memohon ampun dengan air mata berlinang. Sersan Mayor memasang ekspresi tabah saat ia mengarahkan pistol P-28-nya ke belakang kepala Chandra dan mengumpat pria itu dalam bahasa aslinya. Kaisar Chandra Tomara, masa pemerintahanmu telah berakhir. Kau ikut denganku. Sekarang kau bisa pakai celanamu dan datang dengan sukarela, atau aku akan menembak kepalamu dan menyeret mayatmu keluar sendiri. Pilihlah. Chandra tidak menyadari siapa yang mengancamnya. Seragam mereka asing, dan mereka menutupi kulit putih mereka dengan cat kamuflase. Karena itu, ia dengan bodohnya mencoba membeli kesetiaan mereka. Aku tidak tahu siapa kau, tapi kalau kau melepaskanku, aku akan memberimu kekayaan yang tak terkira, dan sebanyak apapun wanita yang kau inginkan. Apa asa yang mengirimmu? Kumohon, aku bisa membayarmu lebih dari yang pernah dia bayar. Lepaskan aku. Pernyataan ini membuatlah mencibir jijik sambil memukul belakang kepala Chandra dengan pistolnya dan melemparkannya ke belakang bahunya. Setelah itu, ia mengarahkan pistolnya ke arah para perempuan telanjang dan memberi komando kepada pasukannya. Jaga mereka, sementara aku menghubungi komando tinggi lewat radio bahwa kita telah menangkap target. Setelah mengatakan itu, para prajurit Jerman menganggukkan kepala dalam diam sebelum mengangkat senapan mesin ringan mereka dan menembakkan beberapa peluru ke kepala para pengantin telanjang sang kaisar palsu. Tanpa meninggalkan saksi mata atas tindakan mereka. Dengan demikian, Chandra Tomara telah direbut, dan tak seorang pun menyadarinya. Ibu kota Kekaisaran Anangpur masih dikepung oleh hampir 2.000 Jaeger udara. Sementara itu, pesisir Kekaisaran diserang oleh ribuan marinir dan kendaraan lapis baja mereka. Bab 874 Jatuhnya Anangpur bagian 1V. Saat itu tengah malam ketika salah satu dari 2 kapal selam Jerman mengintai di bawah permukaan Laut Arab. Sebelum armada ke-6 tiba, Komandan Arentapar telah diperintahkan untuk menghancurkan beberapa kapal Angkatan Laut Anangpur yang melindungi perairan teritorial mereka. Sang komandan menyalakan sebatang rokok sambil berdiri di balik kemudi U-Boat tipe 1, yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari desain tipe 21 dari kehidupan berengar sebelumnya. Sonar terus berbunyi bip sambil menampilkan beberapa kapal di kejauhan. Dilihat dari ukuran kapal-kapal ini, mereka bukan sekadar kapal dagang. Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam dan mengembuskan asap tebal, Komandan Tapart memberi perintah untuk memulai penyerangan. Luncurkan torpedo. Para pelaut Jerman mengangguk dan memberi hormat kepada komandan mereka sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Dengan menarik tuas, torpedo diluncurkan ke arah kapal layar kayu yang tak terduga. Dalam hitungan detik, torpedo-torpedo itu mengenai sasaran dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ledakan berapi-api itu menerangi langit yang gelap, sedemikian rupa sehingga mereka yang tinggal di kota-kota pesisir dapat melihat cahayanya. Dengan ini, armada Anangpur hancur total, memungkinkan kelompok penyerang kapal induk untuk maju ke garis pantai tanpa perlawanan. Meskipun menenggelamkan beberapa kapal, awak kedua kapal selam itu tidak bersorak. Lagi pula, menenggelamkan kapal layar primitif bukanlah prestasi. Sebaliknya,
mereka mengirim radio ke kapal induk yang dikenal sebagai SMS Prince Hans bahwa aksinya telah selesai. Begitu berita hancurnya armada Anangpur sampai kepada Laksamana di atas kapal SMS Prince Hans, ia pun segera mengirimkan perintah kepada armada. Mulai serangan. Setelah itu, kapal perang dan kapal penjelajah tempur Jerman mulai membombardir pelabuhan-pelabuhan di kota-kota pesisir dengan senjata mereka. Sementara itu, 42 Stuka yang berbeda terbang dan menuju pedalaman menuju Kekaisaran Anangpur. Tujuan mereka adalah menyerang benteng dan garnisun Kekaisaran Anangpur di seluruh wilayahnya. Hal ini memungkinkan marinir untuk maju ke ibu kota tanpa perlawanan. Di tengah kegelapan, serangan mereka sama sekali tidak terdeteksi oleh pihak ketiga manapun yang mungkin memata-matai serangan Jerman. Yang mereka dengar hanyalah sirene keras sebelum ledakan dahsyat. Stuka-stuka mulai terbang, sementara kapal pendarat, yang membawa 5.000 marinir Jerman dan kendaraan lapis baja mereka, bersiap untuk mencapai pantai. Gelombang pertama akan mendaratkan infanteri mekanik, serta artileri gerak sendiri, sementara gelombang kedua akan mendaratkan truk-truk berisi pasokan seperti biodiesel, amunisi, dan ransum. Karena Kekaisaran Anangpur tidak mengantisipasi invasi, marinir Jerman mendarat tanpa perlawanan, dan kendaraan lapis baja mereka mulai bergerak maju jauh ke pedalaman. Mereka tidak akan menghentikan penaklukan mereka sampai mencapai ibu kota. Melawan kekuatan militer yang begitu dahsyat, sisa-sisa tentara Anangpur segera menyerahkan senjata mereka, dan ditawan oleh marinir Jerman yang memperlakukan mereka dengan hormat. Lagi pula, hukum militer Jerman secara tegas melarang penganiayaan terhadap tawanan, dan tidak seperti tentara Kekaisaran Jepang, para prajurit Reich ditanamkan disiplin yang ketat. Setelah berbicara dengan Darya Tomara tentang rencana invasi, Berengar telah mengambil penerbangan berikutnya ke Kekaisaran Anangpur, bersama boneka terbarunya. Kedua pria itu saat ini sedang melayang di atas pantai India Barat. Darya mencengkeram tepi kursinya dengan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya ia bepergian dengan pesawat, dan turbulensi hampir membuat kerangkanya melompat keluar dari kulitnya. Saat anak laki-laki itu menegangkan perjalanan, ia melihat ledakan terjadi di bawah mereka melalui jendela. Darya hampir tak percaya ketika melihat kekuatan torpedo Jerman yang menenggelamkan kapal perang pamannya dan langsung mengungkapkan keterkejutannya. Ya ampun, apa-apaan itu? Berengar hanya terkekeh saat mendengar ini sebelum menanggapi dengan seringai percaya diri di wajahnya. Itu akan menghancurkan armada Anangpur. Tunggu saja, situasinya akan jauh lebih seru. Saat Berengar mengucapkan kata-kata itu, ledakan yang lebih dahsyat terjadi di garis pantai. Ledakan dahsyat itu berasal dari meriam 38 cm di kapal perang kelas Linde yang menghancurkan pelabuhan Anangpur. Pemandangan mengerikan melihat pelabuhan keluarganya hancur berkeping-keping oleh satu rentetan tembakan hampir membuat pemuda itu ketakutan. Dia memutuskan saat itu juga untuk tidak lagi melihat keluar jendela, saat dia bertanya kepada Kaisar apa rencananya untuk kunjungan mereka ke medan perang yang sedang berlangsung. Jadi, ceritakan lagi kepadaku mengapa kita terbang hampir 12 jam dari keamanan istanamu ke zona perang yang aktif. Senyum licik tersungging di wajah Berengar saat ia memutar tuas pengisian senapan otomatisnya. Memastikan peluru telah terisi di ruang bautnya yang terbuka. Setelah itu, ia memindahkan pistol ke posisi aman sebelum menjelaskan tujuan kunjungan ini. Saya ingin Anda melihat sendiri kemampuan militer saya. Saya mengirim 2 batalion Jaeger ke ibu kota untuk mengamankan kota bagi Reich sebelum invasi kami. Sementara itu, saya mengirimkan 1 kompi Jagkomando saya ke pesisir sebelum penyerangan kami untuk membangun lapangan terbang bagi pesawat kami untuk mendarat. Mereka telah menghabiskan 12 jam terakhir untuk membangun lapangan terbang darurat ini, tempat kami akan mendarat. Begitu kami mendarat, kami akan berkumpul kembali dengan Resimen Infanteri Mekanik Marinir, di mana kami akan mengendarai IFV dan menyaksikan kampanye ini berlangsung. Darya sama sekali tidak mengerti apa arti semua ini, tetapi ia tak pernah menyangka akan berkuda menuju ibu kota keluarganya di garis depan perang. Ini bukanlah yang ia harapkan, dan ia ingin menolaknya. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah berada 6 km di udara, dan tak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Pesawat mulai turun, yang membuat Darya mencengkeram tepi kursinya lebih erat lagi, pemandangan yang membuat Berengar tertawa. Akhirnya, pesawat mendarat di lapangan terbang darurat tanpa insiden, di mana Darya segera melarikan diri dari kendaraan sebelum jatuh ke tanah dan memuntahkan isi perutnya. Berengar menanggapi kondisi menyedihkan anak laki-laki itu dengan menendang punggungnya, yang memaksa Darya mendarat dengan wajah terlebih dahulu di muntahannya. Darya hendak berbalik dengan marah ketika ia melihat Kaisar melotot ke arahnya. Tenanglah, nak. Ini zona perang yang aktif. Musuh mungkin sedang mengepung kita saat kita bicara. Darya segera mencengkeram senapan otomatisnya erat-erat dan menarik napas dalam-dalam sambil memandang sekeliling dalam kegelapan, mencari pasukan musuh. Ketika pasukan Jagkomando Jerman mendekati zona pendaratan dari balik bayangan, ia mengarahkan senapannya ke arah mereka dengan ketakutan, dan Berengar langsung menendang lutut belakang anak laki-laki itu, membuatnya muntah kembali.
Hei, itu anak buahku. Ayo, cepat bereskan barang-barangmu, dasar bodoh. Tahu nggak? Aku sita senjatamu. Kau bisa menembak pasukanku kalau terus-terusan begini. Setelah mengatakan ini, Berengar menyeret bocah itu keluar dari tempat kotor itu, dan mengambil senapannya, lalu menyampirkannya di punggung bocah itu. Ketika Kapten Jack Komando menghampiri Kaisar, ia memberi hormat sebelum berbicara. Tuan, kami akan mengantar Anda ke zona pendaratan, jika Anda mau mengikuti saya. Berengar mengangguk sebelum mendorong Daria ke depan. Sambil melakukannya, ia menanggapi perwira pasukan khusus itu. Pimpin jalan, Kapten. Setelah mengucapkan kata-kata ini, satu regu Jack Komando memimpin Kaisar dan Kaisar Anangpur menuju pantai, tempat para marinir sedang mendarat. Saat mereka tiba, gelombang pertama dan kedua pasti sudah menguasai pesisir Kekaisaran Anangpur, dan bersiap untuk maju menembus malam. Bab 875 Pertahanan Udara yang luar biasa. Itami duduk di dalam kantornya. Wajahnya tampak murung sambil minum sake dari botol dengan satu tangan. Hari-hari terasa semakin panjang, sementara malam terasa semakin pendek. Mungkin karena depresinya, ia merasa tak pernah cukup tidur. Seringkali ia tidur lagi tak lama setelah bangun pagi. Namun, ia akhirnya terbangun di sore hari dengan perasaan lelah. Itami baru saja memanggil para jenderalnya dari medan perang, tetapi prosesnya memakan waktu. Karena itu, saat ini ia sedang menunggu kedatangan mereka. Ia sedang membaca laporan intelijen di tangannya, yang diamati agen-agennya dari Teluk Benggala. Armada Jerman telah melewati daerah itu saat mereka berlayar menuju Kekaisaran Anangpur. Meskipun Itami tidak tahu tujuan mereka, desain keseluruhan kapal-kapal tersebut terdokumentasi dengan baik. Kapal-kapal terbesar yang digunakan musuhnya jelas merupakan kapal perang tipe Dreadnought, meskipun berdasarkan ukuran keseluruhan yang dijelaskan, ia akan mengatakan bahwa kemungkinan besar kapal-kapal tersebut adalah Super Dreadnought. Dia sangat akrab dengan kapal-kapal yang digunakan Jerman selama kedua perang dunia, karena Itami sering berdebat dengan Julian di kehidupan masa lalunya tentang keunggulan kapal perang, dan apakah IJN atau Kriegsmarine yang memiliki desain keseluruhan terbaik. Meskipun ada yang aneh dengan desain ini. Dari ukuran keseluruhan kapal, tampak seperti kapal perang kelas Bayer, yang merupakan desain perang dunia ini, namun, kapal ini dilengkapi dengan meriam flak, dan beberapa di antaranya dengan berbagai ukuran. Seolah-olah Berengar telah mengantisipasinya akan memiliki pesawat. Pesawat terbang. Jepang masih jauh dari mengembangkan pesawat yang kokoh. Itami masih perlu memperkenalkan listrik, dan mendapatkan persediaan bauksit jika ia menginginkan sesuatu yang bisa dianggap sebagai pesawat terbang yang layak. Ia tidak tahu apakah desain ini berarti Jerman telah mengembangkan pesawat, atau mereka hanya bersiap untuk masa depan. Bagaimanapun, ia tahu bahwa kapal perang yang sedang dikembangkan saat ini lebih unggul daripada yang diterjunkan oleh Reich, yang memberinya sedikit keyakinan. Namun, gagasan bahwa Jerman mengoperasikan kapal-kapal sekuat itu di Selat Malaka membuatnya agak khawatir. Selain kapal-kapal perang raksasa ini, ada kapal lain yang dijelaskan dalam laporan tersebut, yang membuatnya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Sepengetahuan Itami, Kriegsmarine tidak pernah menggunakan kapal induk di masa lalunya, dan ia mungkin benar tentang hal itu. Namun, di dunia ini, Jerman memiliki setidaknya satu kapal panjang, dengan D datar, seperti yang dijelaskan dalam laporan intelijen yang dikirimkan agen-agennya kepadanya. Dilihat dari komposisi armada yang dijelaskan dalam laporan intelijen ini, dan keberadaan kapal yang begitu unik, Itami dapat dengan akurat menebak bahwa ini bukan armada biasa, melainkan sebuah gugus tugas tempur kapal induk. Jika memang demikian, maka ia menghadapi masalah serius. Jika Jerman sudah memproduksi pesawat dan kapal induk, itu berarti Itami tertinggal puluhan tahun dalam hal teknologi, dan kesenjangan antara kedua negara semakin melebar setiap tahunnya. Ia mulai bertanya-tanya lagi apa yang akan dilakukan Julian jika ia berada di posisinya, sementara pikirannya melayang ke kenangan lain. Apa kau serius menanyakan ini padaku? Bukankah jawabannya terlalu mudah? Kau hanya mengujiku, kan? Itami cemberut mendengar kata-kata itu dan mengalihkan pandangan sebelum menjawab suara Julian. Seolah-olah ia masih di masa lalunya. Jawab saja pertanyaannya, Julian. Julian mendesah mendengar ini dan terdiam beberapa saat sambil menyesap kopinya. Baru setelah Ai tampak hendak memarahinya, Julian menjawab pertanyaannya. Baiklah, kalau kau bersikeras. Sederhananya, jika musuhmu mampu memproduksi pesawat yang lebih unggul. Ada dua solusi untuk menang. Habisi pesawatmu yang lebih rendah kualitasnya, dan latih pilot sebanyak mungkin. Atau, cara yang lebih sederhana adalah berinvestasi besar-besaran di pertahanan udara. Entah itu rudal permukaan ke udara, atau senjata anti pesawat seperti Vulkan, kalian harus menemukan cara untuk menembak jatuh pesawat musuh dari darat, jika kalian tidak bisa menghabisi mereka di udara. Tidak hanya itu, kalian juga harus melengkapi infanteri kalian dengan MANPAD sebanyak mungkin. Kalian tidak tahu seberapa efektifnya. Maksud saya, serius,
wilayah apapun yang Anda pertahankan sebaiknya dilindungi dengan senjata anti pesawat. Buatlah sesulit mungkin bagi musuh untuk terbang di atas wilayah Anda. Tahukah Anda bahwa Jerman menciptakan sistem MANPAD awal di akhir Perang Dunia II? Senjata semacam itu bisa menjadi pengubah permainan jika mereka mengembangkannya lebih awal. Fliegerfaust, sebutan untuk sistem ini, pada dasarnya adalah sistem pertahanan udara portabel yang menembakkan 9 roket 20 mm tanpa pemandu dalam 2 semburan terpisah untuk menciptakan area jangkauan yang luas. Jangkauannya memang terbatas, tetapi sistem ini lebih dari sekadar mampu menghancurkan pesawat yang terbang rendah seperti pesawat dukungan udara dekat. Seandainya Jerman melindungi setiap jengkal tanah air mereka dengan senjata anti pesawat dan memberikan setiap regu satu Fliegerfaust, mereka mungkin bisa mempertahankan wilayah mereka cukup lama untuk menuntut perdamaian putih. Bayangkan saja apa yang berhasil dicapai Kantung Kurland dengan sumber daya terbatas, dan dikepung dari segala sisi. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Anda, jika saya memimpin sebuah angkatan darat atau sebuah negara selama skenario yang Anda usulkan, itulah yang akan saya lakukan. Fokus pada pertahanan udara, dan produksi sebanyak mungkin pesawat yang bisa saya produksi massal. Maksud saya, jika Anda memikirkannya dari perspektif jumlah, 10 MiG-29 memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menembak jatuh sebuah F-15, daripada satu Su-35, kan? Itami kembali ke dunia nyata saat ingatan itu berakhir. Ia hanya bisa tersenyum pahit sambil mengangguk dan menyeka air matanya sebelum mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Julian. Setelah mengatakan ini, ia mengaktifkan cermin ilahi dan mulai merancang senjata anti pesawat dan alat yang mirip dengan Fliegerfaust. Cahaya ilahi dari cermin tersebut meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya secara signifikan, memungkinkannya bekerja dengan kecepatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa sepengetahuan Itami, Momo berada di balik pintu, dan mendengarkan percakapan imajinernya dengan Julian. Perempuan muda itu merasa sangat khawatir dengan kondisi mental kakak perempuannya, yang tampaknya semakin menjadi-jadi. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara membantu Itami, sehingga ia hanya mendesak pasrah sebelum pergi, meninggalkan permaisuri muda itu sendiri. Dalam hitungan jam, Itami telah merancang cetak biru untuk 2 senapan anti pesawat berbeda yang dimodelkan berdasarkan meriam anti pesawat 88 mm tipe 99, serta meriam mesin anti pesawat kembar 20 mm tipe 4. Setelah selesai merancang senjata-senjata ini, ia mengalihkan fokusnya ke perangkat yang mirip dengan yang dijelaskan Julian ketika ia bercerita tentang Fliegerfaust. Seperti berengar, ia telah memperbaiki kekurangan jangkauan Fliegerfaust dengan memodifikasi desainnya agar dapat menggunakan roket 20 mm tanpa pemandu khusus, alih-alih menggunakan peluru berpeluncur roket. Hal ini secara signifikan memperluas jangkauan efektif senjata hingga lebih dari 1000 meter. Ia menyebut perangkat ini sebagai peluncur roket anti pesawat tipe 5. Di tahun-tahun mendatang, Jepang akan memastikan untuk memproduksi sebanyak mungkin senjata Flak dan tipe 5. Mereka akan menyebarkannya di wilayah kekuasaan mereka, dalam upaya untuk mengganggu operasi udara apapun yang mungkin dilakukan militer Jerman di wilayah udaranya. Hal ini akan menimbulkan kesulitan besar bagi Luftwaffe dalam mencapai tujuan mereka meraih supremasi udara. Ironisnya, Kaisar sendirilah yang mengusulkan strategi ini kepada permaisuri Jepang, meskipun di kehidupan mereka sebelumnya. Untuk sementara, Itami telah mengesampingkan depresinya dan dipenuhi dengan inspirasi ilahi untuk memajukan masyarakatnya agar dapat melawan musuhnya. Namun, saat cermin itu perlu diisi ulang, ia akan kembali ke kondisi depresifnya yang dulu. Karena kenangan masa lalunya terlalu berat untuk ditangani oleh permaisuri muda untuk saat ini. Bab 876 Jatuhnya Anangpur bagian V. Berengar dan Darya segera berkumpul kembali di pangkalan pantai, tempat ribuan marinir Jerman dan ratusan kendaraan lapis baja mendarat tanpa perlawanan. Pendaratan yang ditentang selalu merupakan fenomena langka dalam sejarah, karena sulit untuk memastikan di mana dan kapan musuh akan mendarat. Perang Dunia Kedua dalam kehidupan masa lalu Berengar merupakan pengecualian penting dari norma ini. Banyak pertempuran terkenal di mana pasukan sekutu harus mendarat di wilayah yang dijaga ketat, seperti D-Day dan Okinawa. Para marinir agak terkejut melihat Kaisar sudah berada di pantai, begitu pula pemuda India di sampingnya. Namun, Darya mengenakan seragam Jerman, sehingga mereka langsung mengenalinya sebagai orang yang ramah. Berengar bertemu dengan Kolonel Brigade Tempur Marinir, yang memimpin perjalanan menuju kota Anangpur. Kolonel, saya harap Anda tidak keberatan jika kami ikut di belakang salah satu kendaraan tempur infanteri Anda. Saya jamin, saya serahkan komando operasi ini kepada Anda. Kami di sini hanya untuk menyaksikan pembantaian ini. Sang kolonel segera memberi hormat kepada Kaisar dan menjawab ya. Suatu kehormatan bagi saya, Tuan. Gelar, yang mulia, ditinggalkan selama operasi militer, karena Berengar adalah Kaisar sekaligus Reichsmarschall. Ia lebih suka para prajuritnya memperlakukannya seperti anggota militer lainnya, sehingga mereka memanggilnya dengan sebutan kehormatan yang sama seperti perwira atasan lainnya.
Berengar tersenyum dan mengangguk sebelum menunjuk ke arah media yang sedang merekam pendaratan. Pastikan mereka mendapat kesempatan bagus untuk bertempur. Aku ingin semua orang di rumah tahu kejayaan Rey. Sang kolonel menganggukkan kepalanya sebelum menjawab ya. Baik, Tuan. Setelah memberikan perintah tersebut, Berengar melambaikan tangan ke arah kamera yang terfokus padanya, sementara reporter yang dilengkapi rompi anti peluru dan stal helm melaporkan berita tersebut. Seperti yang Anda lihat, kami baru saja mendarat di pantai Anangpur Empire. Ribuan prajurit dan ratusan kendaraan lapis baja sedang bersiap untuk perjalanan ke utara. Kami hanya menunggu truk-truk pendukung logistik, yang sedang dalam perjalanan setelah pantai aman. Kalau kita lihat ke sana, kita bisa lihat bahwa Kaisar Berengar von Kufstein secara pribadi telah ikut ambil bagian dalam invasi Kekaisaran Anangpur. Apakah kita akan bisa melihatnya memimpin pasukannya ke medan perang dari garis depan seperti di masa lalu, masih harus kita lihat lagi. Namun, mengingat Kaisar Darya Tomara yang diasingkan berada di sisinya, saya menduga ia hanya akan mengambil peran pengamat dalam konflik ini. Pada akhirnya, kita harus menunggu untuk mengetahuinya. Detik berikutnya, sebuah ledakan api terjadi di kejauhan. Namun, penyebabnya tak terlihat. Sebenarnya, kegelapan telah menyembunyikan para pengebom tukik, dan pesawat-pesawat itu tak terlihat dari jarak sejauh ini. Stuka yang dikirim pada misi ini dicat hitam, dan tidak memiliki sirene terkenal yang dikenal selama kehidupan masa lalu Berengar, yang memungkinkan mereka secara diam-diam melakukan serangan udara di benteng Anangpur. Bom-bom yang digunakan berisi napalm, dan membakar musuh hidup-hidup di dalam benteng batu mereka. Jeritan yang mengerikan memenuhi udara saat tentara musuh terbakar sampai mati sebelum pasukan utama Jerman tiba untuk terlibat dalam pertempuran bersenjata. Reporter itu segera menyuarakan apa yang ia yakini sebagai penyebab serangan itu. Tampaknya Jagkomando negara kita telah dikerahkan jauh di belakang garis musuh, dan telah mulai memusnahkan musuh dengan Flammenwerfer mereka. Karena itu, saya rasa kita akan melihat sedikit konflik dalam perjalanan kita menuju ibu kota kekaisaran. Demi Kaisar dan tanah air. Setelah mengatakan ini, reporter itu dipaksa masuk ke truk 5 ton di dekatnya, tempat mereka merekam konflik yang sedang berlangsung dari belakang barisan lapis baja. Sedangkan Berengar dan Darya, mereka sudah lama duduk di kursi belakang salah satu dari sekian banyak kendaraan tempur infanteri Marder, menunggu dalam diam hingga konflik dimulai. Berengar mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya sebelum menghisapnya dalam-dalam. Setelah itu, ia mengembuskan asap tebal, sambil mempertimbangkan pilihannya. Setelah beberapa saat, ia melepaskan senapan yang disita dari Darya dan menyerahkannya kembali kepada pemuda itu. Tatapan tegas terpancar di matanya saat ia memberi perintah tegas kepada anak laki-laki itu. Kau akan membutuhkan ini. Demi Tuhan, kalau kau tidak sengaja menembak salah satu anak buahku, aku akan mengebirimu. Mengerti, nak? Darya menatap Berengar dengan tak percaya, tangannya gemetar saat mencengkeram gagang pistol dan pelindung tangan senapan otomatisnya. Ia menatap pria itu dengan bingung sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Jika kamu begitu khawatir dengan skenario seperti itu, mengapa kamu mengembalikannya kepadaku? Menanggapi hal ini, Berengar menghisap rokoknya sekali lagi sebelum menjawab. Karena kau akan membutuhkannya. Kau harus terlihat bagus di depan kamera, nak. Itu artinya kau harus ikut andil dalam perang ini. Sekalipun itu hanya berarti menembak secara acak ke arah pasukan pamanmu. Detik berikutnya, deru senapan mesin 20 mm yang merupakan senjata utama IFV terdengar di area penumpang. Bersamaan dengan ledakan peluru artileri yang ditembakkan oleh Hummels. Senyum licik tersungging di wajah Berengar saat pintu terbuka dari belakang. Sepertinya musuh sudah memutuskan untuk menemui kita di lapangan. Ayo, nak, saatnya mengotori tanganmu. Setelah mengatakan ini, Berengar mencengkeram leher Darya dan memaksanya keluar dari belakang IFV, bersama 8 prajurit lainnya. Mereka mengambil posisi di balik perlindungan apapun yang mereka temukan, sementara Berengar dan Darya berdiri di kedua ujung belakang IFV. Serangkaian suar telah diluncurkan oleh pasukan Jerman, yang menerangi langit malam, dan memungkinkan para prajurit untuk mencapai target mereka. Beberapa ratus meter jauhnya terdapat pasukan yang terdiri dari sekitar 3.000 orang. Mereka jelas merupakan pasukan abad pertengahan yang berkumpul untuk menghentikan raksasa baja yang bergerak maju melalui wilayah mereka. Di antara tumpukan mayat yang dihancurkan oleh artileri dan senjata utama di dalam IFV, terdapat seorang pria yang mengenakan sirah rumit, kemungkinan besar seorang lord setempat. Pasukan musuh sudah mulai membubarkan diri dan melarikan diri ketika marinir dikerahkan dari belakang kendaraan lapis baja mereka. Sementara itu, Berengar dipenuhi adrenalin. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama ia bisa menembakkan senjata otomatis di medan perang. Maka, ia membidik dengan optik ZV-G42-nya, dan melepaskan rentetan tembakan ke arah punggung musuh yang melarikan diri. Darah berceceran dari tubuh prajurit berbaju besi berat itu saat tubuhnya jatuh ke tanah, tak bernyawa. Berengar bukan satu-satunya prajurit yang menembaki para prajurit yang melarikan diri.
Setiap marinir menyemprotkan timah ke arah jarak tembak, bersama ratusan kendaraan tempur infanteri IFV, dalam tim tempur brigade, dan artileri gerak sendiri Hummel. Para awak media yang berada di belakang konvoi lapis baja merekam rekaman pertempuran dengan kamera mereka, penuh kegembiraan di wajah mereka. Ini adalah rekaman pertempuran pertama yang tersedia untuk publik Jerman, dan sungguh menarik untuk disaksikan. Mereka sudah bisa membayangkan menyiarkannya di banyak bioskop yang telah dibangun dalam beberapa bulan terakhir dengan judul Berita Dunia. Hari ini, reporter utama segera mengomentari rekaman tersebut. Seperti yang Anda lihat, Brigade Marinir Jerman ini telah menghadapi pasukan musuh yang besar. Namun, terlepas dari besarnya pasukan mereka hanyalah domba-domba yang siap dibantai. Daya tembak yang luar biasa di tangan pasukan Jerman, serta kendaraan lapis baja, memastikan kemenangan mutlak bagi Reich dengan korban jiwa yang minimal. Jika diperhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat Kaisar dan Kaisar Anangpur yang diasingkan, bertempur berdampingan melawan pasukan perampas. Meskipun musuh mungkin mundur, doktrin Jerman mengatakan untuk terus menembak sampai mereka berada di luar jangkauan. Membiarkan musuh melarikan diri berarti membiarkan mereka berkumpul kembali untuk serangan berikutnya, dan lebih baik melenyapkan ancaman pada kesempatan pertama. Dibandingkan dengan konflik bersenjata terakhir Jerman melawan Kepausan, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa sifat peperangan telah berubah. Para prajurit tidak lagi harus berbaris bermil-mil jauhnya ke medan perang, dan sebaliknya dapat memasukinya dengan aman di dalam kendaraan lapis baja sambil mengetahui bahwa mereka aman dari senjata apapun yang mungkin dibawa musuh. Tak lama setelah reporter menyelesaikan pernyataannya, pertempuran berakhir, dan pasukan Kekaisaran Anangpur yang tersisa dibantai habis-habisan oleh pasukan marinir Jerman yang maju. Sedangkan Brenger dan Darya akan kembali ke IFV mereka dan melanjutkan perjalanan panjang menuju ibu kota musuh. Bab 877 Jatuhnya Anangpur bagian Veld. Pasukan marinir Jerman menempuh perjalanan selama beberapa hari melintasi Landskap Anangpur. Setelah beberapa pertempuran kecil, para penguasa setempat menyerahkan wilayah mereka dengan sukarela, daripada mengambil risiko melawan kekuatan militer Jerman. Tak lama kemudian, konvoi lapis baja tersebut menuju ibu kota, yang gerbangnya terbuka lebar, menunggu kedatangan mereka. Sejak awal operasi, pasukan Jaeger telah merebut kota, memusnahkan garnisonnya, dan memberlakukan darurat militer. Seluruh kampanye berlangsung kurang dari 72 jam, yang merupakan kemenangan tercepat dalam perang yang pernah disaksikan dunia. Dengan satu armada dan satu brigade marinir, Kekaisaran Anangpur telah runtuh. Brenger dan Darya berangkat dari belakang IFV, meskipun sang kaisar masih segar bugar setelah bertempur berhari-hari di garis depan. Darya merasa ingin muntah. Ia tidak tahu apakah ia telah benar-benar merenggut nyawa seseorang, karena ia hanya menembak secara acak ke arah kerumunan pasukan pamannya. Namun, membayangkannya saja sudah membuatnya mual. Saat mereka menaiki tangga istana Anangpur, Darya hampir muntah, dan Brenger terpaksa membantunya berdiri demi kamera. Ia tak ingin bonekanya dikenang sebagai pengecut tak bernyali. Maka, Brenger meraih anak laki-laki itu dan berbisik di telinganya sambil memaksanya maju. Tahan dan teruslah maju. Kau boleh muntah sepuasnya setelah kami mengumumkan kemenanganmu. Setelah merebut istana, pasukan Jaeger Jerman mengubahnya menjadi pangkalan operasi terdepan mereka. Di sanalah mereka juga menahan tahanan-tahanan berharga mereka, seperti Chandra Tomara dan putranya, Iswar. Brenger dan Darya bergerak maju di bawah pengawalan marinir hingga mereka mencapai aula besar, tempat sang perampas kekuasaan berlutut dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Adapun Iswar, matanya berbinar ketika melihat sepupunya memasuki gedung. Darya telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan ia sangat bangga, meskipun ayahnya telah jatuh. Pria itu mencoba berdiri dan menyapa kaisar yang sebenarnya, tetapi dengan cepat ia dihantam perutnya oleh seorang Jaeger dan jatuh berlutut. Jaeger itu mengumpat pria itu sebelum memastikan ia tahu tempatnya. Tundukkan badanmu, Jalang. Brenger membawa Darya ke singgasana leluhurnya, lalu mempersilakan anak itu duduk. Media Jerman kemudian memasuki istana dan merekam adegan perampas tahta itu berlutut di hadapan keponakannya. Dalam perjalanan mereka ke ibu kota Kekaisaran Anangpur, Brenger telah memberitahu Darya apa yang harus dikatakan, sehingga anak laki-laki itu melotot tajam ke arah pamannya, dengan segala kebencian yang bisa dihimpunnya. Wajah Chandra berlinang air mata setelah menyadari bahwa istri-istri dan selir-selirnya semuanya telah dibunuh. Ibu Iswar meninggal saat melahirkan, sehingga ia tidak terlalu dekat dengan perempuan-perempuan yang dibungkam oleh para Jaeger. Malahan, ia sedikit lega karena tidak perlu lagi memanggil mereka, Ibu. Setelah menatap Chandra beberapa saat dalam diam, Darya mengucapkan kalimat yang telah diucapkannya. Pada hari ini, tanggal 4 Agustus tahun 1430 menurut kalender Jerman, saya, Darya Tomara, yang ketiga dari nama saya, dengan ini naik tahta, yang dicuri dari saya oleh paman saya, Chandra Tomara. Dengan dukungan Kekaisaran Jerman, saya telah mengakhiri kekuasaan sang perampas, dan dengan ini mendeklarasikan era kemakmuran baru bagi rakyat saya.
Kaisar, dengan kebijaksanaan dan kebaikan hatinya yang tak terbatas, telah berjanji untuk membantu saya memulihkan tanah saya, yang telah dijarah paman saya untuk keuntungan pribadinya. Mengenai perampas Chandra Tomara, saya telah memutuskan untuk berbelas kasih dan menahannya. Di sana ia akan menjalani sisa hidupnya sebagai tawanan Rei. Kepada sepupuku Iswar Tomara, atas belas kasihan yang telah kau tunjukkan kepadaku, dan saudariku Putri Priya Tomara, dengan membantu kami lolos dari rencana jahat ayahmu ke tanah Rei, aku akan menunjukmu sebagai penerusku, hingga suatu saat nanti seorang pewaris sejati dapat lahir, baik dari garis keturunanku maupun dari saudariku. Dengan demikian, izinkanlah Kaisar Berengar von Kufstein untuk menyampaikan beberapa patah kata. Berengar dengan anggun melangkah maju dan naik ke panggung, mencuri perhatian Darya saat ia membuka pidatonya kepada semua yang hadir, dan kepada semua orang yang suatu hari akan menyaksikan peristiwa ini terungkap. Saya, Kaisar Berengar von Kufstein, yang pertama dari nama saya. Dengan ini mencabut sanksi yang telah saya jatuhkan kepada Kekaisaran Anangpur, sebagai tanggapan atas tindakan jahat perampas kekuasaan Chandra Tomara. Saya tidak hanya mengakhiri permusuhan antara kedua negara kita, tetapi juga menjanjikan dukungan saya, baik melalui perdagangan maupun aksi militer, untuk melindungi perbatasan sekutu baru saya dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keadaan darurat mereka. Selama 5 tahun ke depan, saya akan memberikan pinjaman sewa yang memungkinkan tentara Anangpur dibangun kembali menjadi pasukan tempur modern, yang mampu melindungi rakyatnya dari kekejaman Kekaisaran Bengal dan dalang Jepang mereka. Saya juga akan menyediakan penasihat militer untuk membantu membentuk kader perwira yang tepat yang dapat memimpin para prajurit pasukan baru ini menuju kemenangan. Sementara itu, seiring Kekaisaran Anangpur mereformasi diri menjadi negara modern, saya akan menjaga Putri Priya Tomara, di mana saya akan memastikan keselamatan dan keamanannya seperti yang telah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir. Setelah Kekaisaran Anangpur kembali ke tingkat stabilitas sebelumnya, saya akan mengembalikan sang putri ke tanah leluhurnya jika ia menginginkannya. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Kaisar Darya Tomara untuk memastikan masa depan yang damai dan sejahtera bagi Kekaisaran Anangpur dan seluruh warganya. Setelah mengatakan ini, media menghentikan perekaman dan mulai mengambil gambar. Chandra sendiri gemetar ketakutan akan apa yang mungkin terjadi padanya setelah menjadi tawanan Rei. Namun, Berengar hanya mengabaikannya sebelum menghampiri Darya dan menjabat tangannya. Untuk masa depan yang lebih baik. Darya memaksakan senyum saat menerima uluran tangan Kaisar. Namun, kata-kata yang digumamkannya terdengar jauh dari kata ramah. Anda hanya perlu memastikan untuk menepati janji Anda. Berengar tetap tersenyum meskipun anak laki-laki itu bersikap kasar, dan bahkan menariknya mendekat, merangkul bahunya seolah mereka teman dekat. Ia pun menanggapi pernyataan agresif anak laki-laki itu dengan suara yang begitu pelan, hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku orang yang menepati janjiku. Kau tak perlu khawatir akan kesucian adikmu. Aku tak akan menyentuh sehelai pun rambutnya yang cantik kecuali dia yang memulainya duluan. Gigi Darya terkatup rapat saat mendengar ini. Meski hatinya geram, ia terus memaksakan senyum sambil membisikkan kembali pikiran-pikirannya yang keji. Pria tidak akan pernah jatuh cinta pada bajingan tua sepertimu. Berengar terus tersenyum dan melambai ke arah kamera sambil mencondongkan tubuh dan berbisik ke telinga kaisar muda itu. Aku penasaran. Setelah mengatakan ini, ia melepaskan cengkeramannya di bahu Darya dan menjauhkan diri sebelum anak laki-laki itu sempat menyerangnya. Di sana, ia dengan anggun menyapa Pers. Saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah mempertaruhkan nyawa untuk mencatat peristiwa ini dalam sejarah. Namun, karena pertempuran telah dimenangkan, saya harus mengejar penerbangan. Saya akan kembali ke tanah air. Mengenai masa depan Kekaisaran Anangpur, saya telah meninggalkan sarana untuk berkomunikasi dengan Kaisar Darya di sini secara teratur. Jadi, tidak perlu khawatir dengan perkembangan negeri ini yang terus berlanjut. Sersan Mayor, mohon Anda berbaik hati untuk mengantar tawanan ke transportasi saya. Setelah mengatakan ini, Sersan Mayor Lagraf von Wichten menarik Chandra dan memaksanya keluar dari istana menuju landasan udara darurat yang telah dibangun untuk menampung transportasi pribadi Berengar. Setelah mereka semua berkumpul di dalam pesawat, Berengar duduk di sofa yang cukup mewah, di mana seorang pramugari muda yang cantik menuangkan whisky es batu untuknya. Pesawat pribadi Berengar adalah Ju-390 yang dimodifikasi, dilengkapi dengan 6 mesin turboprop hemat bahan bakar. Pesawat ini terbang pada ketinggian sekitar 30.000 kaki atau 9 km di udara dengan kecepatan jelajah sekitar 400 mil per jam, atau 644 km per jam. Berbeda dengan varian transport standar, pesawat ini memiliki jangkauan 8.100 mil laut atau 15.000 km. Interiornya seperti yang diharapkan dari jet pribadi ultra mewah dari kehidupan masa lalu Berengar. Setelah semua orang naik, pesawat lepas landas dan mulai kembali menuju Rei. Baru setelah mereka mencapai ketinggian puncak, Berengar memelototi Chandra dan menggumamkan pikirannya. Jadi, apa yang akan kulakukan padamu?
Bab 878 sekarang apa yang harus aku lakukan terhadapmu? Berengar duduk di pesawatnya saat mencapai ketinggian puncak, dengan sebotol whisky di satu tangan dan sebatang rokok menyala di tangan lainnya. Berlutut di hadapannya adalah mantan Kaisar Anangpur yang memproklamirkan diri. Pria itu terikat, sementara moncong beberapa senapan mesin ringan yang terisi peluru diarahkan ke wajahnya. Ada ketakutan yang mendalam di mata pria itu saat ia menatap iris mata Kaisar yang tidak serasi. Jelas ia bingung mengapa Berengar tidak bermata satu, seperti yang telah dilaporkan sebelumnya. Sambil terkekeh kecil, Berengar menyesap minumannya sebelum menjawab pertanyaan Chandra. Kau bertanya-tanya apakah ramalan yang kau takutkan selama bertahun-tahun itu salah? Kurasa tidak, setidaknya tidak sepenuhnya. Sampai baru-baru ini, aku memang punya satu mata yang berfungsi, meskipun masih terlindungi dengan baik di dalam rongganya. Aku tak akan bosan dengan semantik, tapi berkat rahmat Tuhan, penglihatanku telah pulih. Namun, sebelum ini terjadi, keponakanmu memang merayuku. Setidaknya, dia mencoba merayuku dengan caranya yang kekanak-kanakan. Aku sudah berjanji pada keponakanmu, Darya, bahwa aku tidak akan merayu adiknya, tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa gadis nakal itu sudah lama melirikku. Aku bisa mengatakan dengan yakin bahwa usahanya untuk memenangkan hatiku sedikit banyak turut andil dalam keputusanku untuk menyerang Kekaisaran Anangpur. Aku yakin tak lama lagi gadis itu akan mendekatiku untuk bermesraan, dan ketika itu terjadi, seorang anak akan lahir dari rahim kita, apa namanya? Ah ya, pernikahan yang tak suci. Siapa yang akan menggantikan keponakanmu di tahta India, meskipun saat itu seluruh subenua India akan bersatu di bawah panjinya? Sekarang pertanyaan yang ada di benak saya adalah, apa yang harus saya lakukan dengan Anda? Mengapa saya harus membiarkan Anda tetap hidup? Lagi pula, Anda adalah salah satu calon pewaris tahta, yang bisa jadi akan menyulitkan saya di masa depan. Chandra menggeliat-geliut dalam ikatannya, berharap bisa lepas. Namun, Berengar meletakkan gelasnya di meja ujung dengan agak keras. Suara itu langsung membungkam si perampas, yang gemetar ketakutan terhadap kaisar yang perkasa. Berengar mendekat dan melipat tangannya, merenung, menatap Chandra beberapa saat, berpikir keras. Sementara ia melakukan ini, pramugar kembali membawa sebotol whisky dan mengisi ulang gelas Berengar. Sambil mendesah berat, ia bersandar di sofa dan menyesap minumannya lagi sebelum menghisap rokoknya dalam-dalam. Setelah mengepulkan asap tebal ke wajah Chandra, Berengar mematikan rokoknya di asbak dan melemparkannya ke samping sebelum menunjuk Jaegernya dan memberi mereka perintah. Lepaskan dia. Para Jaeger tak ragu mengikuti perintah mereka. Salah satu pria itu mengeluarkan pisau gravitasi dari sepatu botnya sebelum melepaskan bilahnya. Ia segera memotong tali pengikat plastik yang mengikat Chandra, menyebabkan pria itu menggosok pergelangan tangannya. Bekas ikatannya terlihat jelas di kulit perunggunya. Meski diperlakukan kasar, pria itu tetap bersujud di hadapan Berengar, bahkan sampai mencium sepatunya sebelum bersumpah setia sepenuhnya. Terima kasih atas kebaikan hatimu yang abadi. Aku bersumpah, mulai hari ini hingga akhir hayatku, aku akan melayanimu dengan setia, Kaisar Berengar von Kufstein. Berengar hanya mencibir jijik atas kelicikan pria itu sebelum menekan kepalanya ke lantai dengan tumit kakinya. Meskipun demikian, Chandra tetap tersenyum bahagia, yang semakin membuat bibir Berengar mengerut jijik. Akhirnya, Berengar menendang pria itu ke samping sebelum menjelaskan rencananya terhadap si perampas kekuasaan. Begini yang akan terjadi. Kau akan kembali bersamaku ke Reich, di mana aku akan menjadikanmu tahanan rumah. Kau akan memiliki villa sendiri, di mana aku akan mendatangkan istri, selir, dan pelayan dari tanah airmu untuk mengurusmu. Aku akan membuatmu makan dengan baik dan bahagia seandainya Darya mengkhianatiku, dan aku perlu menempatkan boneka lain di atas tahta. Satu-satunya aturanku adalah kau tidak boleh, dalam keadaan apapun, meninggalkan rumah yang akan disediakan untukmu. Secara resmi, kau akan menjalani hukuman 25 tahun di salah satu kamp kerja paksaku. Melarikan diri dari tempat tinggal yang telah kuberikan untukmu berarti menghancurkan kedok ini, yang hanya akan membuatku terlihat buruk di mata publik, sesuatu yang tidak akan kutoleransi dalam keadaan apapun. Lakukan ini, dan aku akan memberikan mayatmu ke anjing-anjing pemburu. Mengerti? Chandra tampak seperti anak anjing yang gembira saat ia mengangguk-anggukkan kepala tanda mengerti kata-kata Berengar. Yang ia inginkan hanyalah hidup dalam kemewahan tertinggi, sesuatu yang bisa dengan mudah disediakan Berengar, jauh lebih mewah daripada kekayaan keluarganya sendiri. Melihat pria itu begitu patuh, Berengar diam-diam memberi isyarat kepada pramugar untuk menuangkan minuman lagi, yang segera dilakukan pramugar sebelum menyerahkan cangkir itu kepada Berengar. Berengar kemudian menyerahkan cangkir itu kepada Chandra dan berbicara kepadanya dengan nada yang jauh lebih santai. Sekarang duduklah, minumlah, dan jelaskan kepadaku asal-usul ramalan ini. Chandra segera melakukan apa yang diperintahkan dan duduk di sofa di hadapan Berengar. Ia meneguk minuman keras 112 proof itu dengan cepat dan mulai batuk-batuk.
Berengar hanya menggelengkan kepala sebelum mengomentari penampilan buruk si perampas kekuasaan. Sangat ringan. Setelah beberapa detik menenangkan diri, Chandra mulai menuturkan kisah oracle yang telah meramalkan kemunculan Berengar di dunia ini. Berabad-abad yang lalu, kaum muslim bergerak ke timur dengan amarah yang belum pernah dilihat oleh kaum kami sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, kami baru mengetahui bahwa mereka kalah telak dalam serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Salib, yang mengakibatkan Anatolia dan wilayah Levant jatuh kembali ke tangan Kekaisaran Bizantium. Dari sisa-sisa perang ini, kaum muslim menyerbu perbatasan paling barat kami, di mana penguasa kami, dinasti Gurjara, sama sekali gagal membendung gelombang tersebut. Dalam kegelapan ini, seorang anggota dinasti saya, Kapila Tomara, menggulingkan penguasa kami, dan menyatukan kerajaan-kerajaan barat di wilayah yang kalian sebut anak benua India untuk melawan penjajah muslim. Pertempuran itu memang berat, tetapi pada akhirnya kami berhasil mengusir mereka dari perbatasan kami, dan mendirikan Kekaisaran Anangpur. Hal ini hanya mungkin terjadi berkat kakak perempuan Kapila, Asia Tomara. Asia memang terlahir buta, tetapi penglihatannya tidak sepenuhnya hilang. Ia bisa melihat dunia di sekitarnya dengan cara yang tak bisa kita lihat. Jika Anda percaya rumornya, ia juga bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ialah yang meramalkan setiap pergerakan musuh kita dan memungkinkan kita dengan mudah mengatasi invasi mereka, meskipun jumlah dan perlengkapan mereka lebih unggul. Setelah perang dimenangkan, Asia membuat serangkaian ramalan, yang terakhir meramalkan kedatangan iblis bermata satu dari barat, yang akan dibujuk oleh seorang putri dari dinasti Tomara, untuk menyerang dan menaklukkan Kekaisaran Anangpur. Keturunan dari persatuan yang tidak suci inilah yang suatu hari nanti akan memerintah Kekaisaran dan mengakhirinya. Alasan saya begitu yakin pada ramalan ini adalah karena semua ramalan lainnya telah menjadi kenyataan sejauh ini. Karena itu, saya dengan memalukan meracuni keponakan saya dalam upaya membunuhnya. Namun, itu baru terjadi setelah saya mengetahui keberadaan Anda. Sebelumnya, saya merasa cukup dengan mengurungnya seumur hidup. Berengar mencibir dengan nada meremehkan ketika mendengar ini, lalu menyesap whiskinya lagi. Setelah itu, ia menggoyangkan jarinya di wajah Chandra dan menegur pria itu atas kebodohannya. Kemungkinan aku punya anak dengan pria semakin besar setiap hari. Akhir-akhir ini, dia lebih sering mengunjungiku di ruang kerjaku. Hanya masalah waktu sebelum dia memohon cintaku. Jika itu terjadi, aku akan dengan senang hati menurutinya. Ramalan itu tampaknya benar. Namun, ada satu kelemahan fatal dalam pemikiranmu. Berakhirnya Kekaisaran Anangpur belum tentu berarti berakhirnya dinastimu. Chandra mendongak dengan kebingungan di mata gelapnya, mempertanyakan apa yang dimaksud Berengar dengan tatapannya. Berengar dapat dengan mudah memahami hal ini dan segera mengakhiri pidatonya. Kekaisaran Anangpur akan runtuh, dan sebagai gantinya, Kekaisaran India akan bangkit. Di bawah kepemimpinan putra saya dan pria, Kekaisaran ini akan menjadi lebih kuat dan makmur daripada yang pernah Anda bayangkan. Lihatlah, bukan zaman kegelapan baru yang akan datang, melainkan zaman kemasan. Adapun anak hasil pernikahan kita, dia mungkin anak haram, tapi itu berarti dia akan menjadi bagian dari dinastimu. Dengan kata lain, keluargamu akan terus memerintah untuk generasi-generasi mendatang, dan akan menjadi sekutu dekatku sendiri. Chandra menatap Berengar dengan penuh keterkejutan. Ia tak pernah menyangka bahwa akhir Kekaisaran Anangpur akan menjadi transisi menuju negara baru yang lebih makmur, yang terus diperintah oleh keluarganya. Saat itu, ia hanya ingin melompat dari pesawat dan jatuh hingga tewas hanya karena kebodohannya sendiri. Namun, ia tidak melakukannya. Ia malah menangis terseduh-seduh, memohon ampun kepada dewa-dewanya dalam bahasa ibunya. Sementara Berengar, ia terus menyesap whiskinya dan menikmati pemandangan itu. Bab 879 tidak ada yang kebal hukum. Itami menatap cermin tangan dan mengamati wajahnya dengan saksama. Sudah 6 tahun sejak ia pertama kali mengalahkan Kesogunan Ashikaga dan naik ke tampuk kekuasaan. Selama masa ini, ia telah membawa rakyatnya ke era industri. Meskipun demikian, ia masih tertinggal puluhan tahun di belakang Reich dalam hal kemampuan teknologi. Namun, selama beberapa bulan terakhir, dia telah menggunakan cahaya suci dari cermin Yata no Kagami untuk menumbuhkan bakat luar biasa dalam komunitas ilmiahnya sebagai sarana untuk menutup kesenjangan secepat mungkin. Dengan hampir selesainya pembersihan politik pemerintahan konservatif lama, generasi baru yang berbakat telah mengambil alih untuk mengisi birokrasi kekaisarannya. Para pria dan wanita ini setia sepenuhnya kepada dirinya sendiri, dan tidak akan lagi menghalangi Dewi Perang dan rencananya untuk membangun Kekaisaran Asia yang perkasa. Saat ini, Itami sedang duduk di ruang perang Istana Kekaisaran di kota Heiankyo. Semua jenderalnya, beserta para perwira senior, duduk mengelilinginya dalam formasi persegi besar. Itami terus merias wajahnya yang bersih tanpa noda sambil menatap tajam semua orang yang hadir. Ia tidak mengenakan junihitu tradisional, melainkan versi perempuan dari seragam Angkatan Darat yang dikenakan pada masa-masa awal penaklukan internasionalnya.
Di bahu hingga pinggangnya terdapat selempang milik Ordo Matahari Terbit. Di dada kirinya terdapat semua medali yang ia berikan kepada dirinya sendiri atas jasanya selama bertahun-tahun di medan perang. Alih-alih celana panjang, ia mengenakan rok yang agak pendek, dengan stocking, dan sepatu bot kulit hitam setinggi lutut. Secara keseluruhan, penampilannya sangat anggun, tetapi menurut standar barat. Para jenderalnya mengenakan seragam baru yang terinspirasi dari tentara kekaisaran Jepang dari Perang Dunia II di masa lalunya. Di pangkuan Itami terdapat sebuah katana, sebuah kyobunto yang cukup rumit, yang merupakan simbol kewibawaan bela dirinya. Saat ia terus merias wajahnya, salah satu jenderalnya berbicara dengan suara yang agak tegas karena ia tak bisa lagi menunggu dengan sabar sementara wanita itu berdandan. Itami-sama, kurasa kami sudah cukup lama menunggu penjelasanmu. Kau memaksa kami keluar dari medan perang dan memerintahkan kami pulang tanpa alasan sedikitpun. Saat kita bicara, tentara kita bisa saja sedang memadamkan pemberontakan di wilayah yang baru kita taklukkan. Sebaliknya, kau malah membuat kami duduk diam di sini sementara kau mengoleskan lipstik. Begitu Itami mendengar kata-kata itu, ia menghentikan aktivitasnya, dan menatap tajam dengan mata merahnya ke arah pria yang berbicara. Pria itu adalah seorang pria tua botak berjanggut putih. Mantan anggota kelas samurai. Dialah orang yang memberi perintah untuk memperlakukan orang-orang Ryukyu dengan begitu mengerikan setelah tentara kekaisaran Jepang menaklukkan pulau-pulau mereka. Itami segera menghapus riasannya, dan menjilat bibir merah cerinya sebelum berbicara kepada orang yang tidak puas itu. Jenderal Chiba Fusatame. Saya sangat menyadari aktivitas Anda di luar negeri, dan harus saya katakan bahwa saya sangat tidak senang dengan tindakan Anda dan pasukan Anda. Jenderal tua itu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya ketika Itami mengeluarkan foto-foto kejahatannya dan melemparkannya ke seberang meja panjang, ke posisinya. Sebelum ia sempat berbicara untuk membela diri, mata merah darah Itami hampir bersinar saat ia berteriak kepadanya dengan suara penuh wibawa. Duduklah dan tetap diam. Aku belum selesai. Pria itu menelan ludah, entah apa yang telah ia reka-reka untuk berpura-pura tidak bersalah, lalu melakukan apa yang diperintahkan. Begitu Itami melihat tatapan ketakutan di mata para jenderalnya, ia berdiri dan menghantamkan tinjunya ke meja, hampir mematahkannya menjadi dua bagian dengan kekuatannya. Bukan hanya Jenderal Chiba di sini. Kalian semua, kecuali Jenderal Shiba, telah melakukan kejahatan yang secara tegas dilarang oleh perintah saya, atau tidak peduli ketika prajurit kalian melakukannya. Tahukah Anda apa akibat dari tindakan bodoh Anda? Jerman telah menggunakan ini sebagai sarana propaganda tentang kekaisaran kita untuk menimbulkan ketakutan di hati tetangga kita. Tidak ada yang mau berdagang dengan kita, apalagi berpihak pada kita. Gara-gara kalian semua, ekonomi kita berpotensi runtuh total. Hal ini memaksa saya untuk sepenuhnya memikirkan kembali rencana saya untuk mencaplok Filipina dan Kerajaan Majapahit. Tidak masalah jika sekutu kita, bangsa Bengal, bertindak sembrono seperti itu, tetapi prajurit saya sendiri bertindak seperti perampok di medan perang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kesalahan ada pada kalian semua. Karena saya tahu bahwa saya telah menjelaskan bahwa tindakan seperti itu dilarang oleh hukum. Bagi saya, kalian semua sama bersalahnya satu sama lain. Anggaplah nyawa kalian melayang. Mulai saat ini, kalian semua akan ditangkap, dan dieksekusi di depan umum di hadapan para korban dan prajurit kalian, untuk hidup sebagai pengingat abadi tentang apa yang terjadi pada mereka yang melanggar aturan perang. Saya ingin dengan senang hati mengatakan langsung kepada kalian bagaimana nasib kalian sekarang. Pengawal, tangkap orang-orang ini, semuanya kecuali Jenderal Shiba. Segera setelah mengatakan ini, ratusan pengawal pribadi Itami memasuki ruang perang yang besar, dan mengarahkan senapan semi-otomatis serta bayonet mereka ke arah para jenderal dan perwira senior. Bahkan Shiba pun terkejut dengan tindakan Itami hari itu. Ia mencoba bangkit dari tempat duduknya dan mencegahnya, tetapi sia-sia. Itami-sama, saya tidak menyarankan hal ini. Jika Anda... Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Itami menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke leher Shiba dengan tatapan tajam di mata merahnya. Shiba-kun, duduklah dan ketahuilah tempatmu, atau aku akan mengeksekusimu bersama para penjahat perang lainnya. Shiba hampir mengompol setelah mendengar ini dan langsung melakukan apa yang diperintahkan. Sedangkan Itami, ia punya satu hukuman terakhir yang segera ia ucapkan. Seolah-olah saat ini juga, kalian semua dilucuti dari semua gelar dan kehormatan yang pernah kalian miliki. Keluarga kalian tidak akan lagi tunduk pada hak istimewa yang terkait dengan mereka. Aku ingin kalian semua merenungkan tindakan kalian sebelum Algojo memenggal kepala kalian. Para pengawal, bawa mereka pergi. Baru setelah para penjahat perang itu menghilang, Itami menghela napas berat dan menuangkan segelas sake untuk dirinya sendiri. Pada saat inilah Shiba menghampiri Itami dan menegurnya atas tindakannya. Itami-sama, apa yang telah Anda lakukan? Itu jenderal kita. Siapa yang akan memimpin pasukan kita ke medan perang sekarang? Menanggapi hal ini, Itami hanya mengejek sebelum membalas perkataan Shiba.
Ini adalah generasi peperangan yang benar-benar baru. Percayalah ketika saya bilang memiliki beberapa pemimpin baru akan menjadi hal yang baik. Lebih sedikit yang perlu dilupakan, begitulah. Kekaisaran Jepang adalah kekaisaran yang berlandaskan hati nurani atau tidak sama sekali. Saya menolak untuk menoleransi tindakan mengerikan seperti itu oleh para prajurit di pasukan saya. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi orang-orang di bawah komando saya. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Anda dipersilakan pulang, Shiba-kun, selamat malam. Setelah mengatakan ini, Itami meninggalkan Shiba sendirian di ruang perang, lalu kembali ke kamarnya. Ia pun segera melepas pakaiannya dan melompat ke tempat tidur dengan bantal seukuran Julian miliknya. Ia memeluk benda itu dan mendesah berat sebelum berbisik kepadanya dengan nada melankolis. Julian, apakah aku melakukan hal yang benar? Setelah berkata demikian, Itami perlahan tertidur lelap dan tidak terbangun hingga keesokan paginya. Bab 880 Hadiah Honoria. Berengar terbangun di kamar tidurnya keesokan paginya setelah kembali dari Kekaisaran Anangpur. Di pelukannya, dua istri tercintanya berada dalam balutan kain sutra. Di sebelah kanannya, tak lain adalah Linde von Kufstein, sang bidadari jelita, pengantin kesayangan Berengar. Namun, di sebelah kirinya, putri Kekaisaran Bizantium, Honoria Palaiologos, duduk. Ia menatap penuh kasih sayang pada pria itu yang berusaha membuka mata. Meskipun matahari bersinar menembus jendela, sinarnya sama sekali gagal membangunkan Berengar dari tidurnya. Dalam gejolak cinta, Honoria memutuskan untuk membangunkan prianya dengan mencium bibirnya. Ciuman lembut dan mesra seorang wanita berhasil di tengah cahaya alami matahari yang tak kunjung padam. Mata Berengar yang tak serasi perlahan terbuka, memperlihatkan sosok istri ketiganya, yang menatapnya penuh kasih. Dengan senyum masam di wajah tampannya, ia menyapa wanita itu. "Selamat pagi, sayang." Honoria tersenyum dan menempelkan kepalanya di dada bidang lelaki itu sembari menikmati kehangatan tubuh telanjangnya. Linde menyaksikan seluruh pertunjukan itu meskipun menyembunyikan matanya. Ia akhirnya berguling dan memeluk lengan Berengar yang lain sebelum memarahi pasangan itu atas perilaku mereka yang terlalu intim. "Apakah kalian berdua harus melakukan ini setiap pagi?" Berengar hanya terkekeh menanggapinya sebelum berguling di atas Linde dan menciumnya dengan jauh lebih bergairah. Setelah selesai, ia berbisik di telinga wanita itu, sesuatu yang membuat pipinya memerah. "Ada apa? Kamu cemburu karena Honoria tidak membangunkanmu dengan ciuman selamat pagi?" Linde terdiam saat berusaha menyembunyikan rasa malunya dari kekasihnya. Akhirnya, Berengar tidak menunggu jawaban dan melemparkan spray dari tempat tidur sebelum turun dari sana. Mata kedua wanita itu terpaku pada tubuhnya yang indah saat ia menutupi kejantanannya dengan handuk. "Kalian berdua cepatlah, waktunya mandi. Setelah kita selesai dengan rutinitas pagi kita, aku punya kejutan untuk salah satu dari kalian." Kedua perempuan itu saling berpandangan dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa maksud Berengar dengan pilihan kata-katanya, tetapi tetap bersemangat. Baik Linde maupun Honoria menginginkan kejutan itu untuk diri mereka sendiri. Ketiganya berhasil masuk ke pemandian besar yang dulu digunakan untuk Berengar dan istri-istrinya. Di sana, mereka mendapati Adela dan Henrietta sudah ada di dalam, sedang mandi bersama. Melihat pria pemilik rumah masuk melalui pintu-pintu tempat suci mereka yang bersabun, Henrietta melompat keluar dari air dengan gembira dan berlari mengejar kakak laki-lakinya. "Kakak!" Tubuh perempuan itu bergoyang-goyang di tempat yang tepat saat ia memeluk suaminya dan mengoleskan busa yang menghiasi tubuhnya ke tubuh suaminya. Berengar menanggapinya dengan mengangkat Henrietta ke udara dan mencium bibirnya. Momen yang seharusnya menjadi momen intim antara dua kekasih berubah menjadi masam ketika ia melemparkan perempuan itu ke dalam kolam sebelum melompat sendiri. Berengar akan menghabiskan 1 jam berikutnya mandi bersama para wanitanya sebelum keluar ke ruang makan, tempat ia menikmati hidangan bersama keluarga besarnya. Setelah selesai, ia menghampiri Honoria, menggenggam tangan mungilnya, lalu menciumnya. Ia menatap mata hijau Min Honoria dan tersenyum sebelum mengajukan pertanyaan. "Honoria, sayangku, maukah kau menemaniku ke dermaga di Trieste? Aku punya hadiah untukmu." Linde mendengar kata-kata itu dan cemberut di kursinya. Sepertinya kejutan itu memang bukan untuknya. Namun, ia telah menerima hadiah terindah ketika kekasihnya pulang dari perjalanan terakhirnya ke luar negeri. Ia kini telah terlepas dari ikatan Dewa Abraham, begitu pula semua anggota keluarga Berengar lainnya. Artinya, ia akhirnya bisa berbagi keabadian dengan pria yang dicintainya. Maka, pada saat itu, si rubah betina berambut merah memutuskan bahwa yang terbaik adalah membiarkan Honoria memilikinya. Honoria menganggukkan kepala mungilnya yang cantik sambil tersenyum lebar saat ia mengikuti suaminya keluar dari istana dan masuk ke dalam mobil. Mobil itu membawa mereka berdua ke stasiun kereta terdekat, tempat mereka menaiki kereta kerajaan, yang telah diperbarui untuk menggunakan lokomotif berkecepatan tinggi bertenaga diesel. Keduanya duduk bersama di sofa besar, tempat Honoria menyandarkan kepalanya di bahu Berengar sepanjang perjalanan.
Tak lama kemudian, mereka tiba di Trieste, dan ketika mereka melangkahkan kaki keluar dari rel kereta, sebuah mobil sudah menunggu mereka, yang dengan cepat membawa mereka ke dermaga. Honoria sudah bisa menebak isi hadiah itu karena lokasinya di Trieste, tetapi ia memutuskan untuk diam saja dan berpura-pura terkejut. Namun, ketika mereka berdua berdiri di hadapan kapal raksasa itu, ia tak bisa lagi diam. Dengan luapan energi gembira, Honoria menjerit bak Bansi sebelum memeluk kekasihnya dan mencium wajahnya 50 kali. Berengar duduk santai dan tertawa melihat istrinya menunjukkan kasih sayang yang begitu besar. Setelah selesai, ia mengelus kepalanya dan menatap tajam ke matanya sebelum menyampaikan kekhawatirannya. Perang yang akan datang dengan Jepang akan diperjuangkan dengan senjata yang belum pernah kalian temui sebelumnya. Perang ini akan lebih berbahaya daripada yang bisa kalian bayangkan, sedemikian rupa sehingga aku tidak akan pernah mengizinkan kalian ikut serta. Namun, aku tahu kau masih muda dan masih punya sedikit petualangan di hatimu. Karena itu, kuhadiahkan korvet ini kepadamu, agar kau bisa bersenang-senang sekali lagi sebelum pensiun di Kufstein. Sudah hampir waktunya bagimu untuk meninggalkan masa mudamu dan menjadi ibu yang benar-benar dibutuhkan anak-anakmu. Sebelum ini terjadi, aku punya satu tujuan terakhir, yang hanya bisa kupercayakan kepadamu dan krumu. Aku ingin kalian berlayar ke Singapura, tempat kalian akan mengisi bahan bakar sebelum berangkat ke negeri yang jauh. Aku ingin kalian dan para gadismu mengibarkan bendera Jerman di tanahnya, agar aku dapat mengklaimnya untuk kekaisaran kita. Korvet ini dirancang khusus untuk dioperasikan oleh awak minimal, dengan kemampuan jarak jauh dan kecepatan tinggi saat dibutuhkan. Anda dapat berlayar hingga 42 knot, tetapi saya tidak akan merekomendasikannya kecuali benar-benar terpaksa. Korvet itu merupakan desain yang benar-benar baru. Tidak ada padanannya di dunia nyata di kehidupan Berengar sebelumnya. Meskipun ukurannya ringkas, korvet itu menggunakan dua turbin uap terpisah, beserta dua baling-baling ulir. Kapal itu menggunakan ketel uap berbahan bakar minyak dan dirancang dengan mempertimbangkan jangkauan jauh. Korvet kelas Honoria, demikian sebutan Berengar, memiliki meriam angkatan laut 10 cm sebagai persenjataan utamanya dan didukung oleh dua meriam anti pesawat 38 kaliber 2 cm. Kapal ini juga membawa 4 tabung torpedo untuk berjaga-jaga jika awaknya berhadapan dengan kapal yang lebih besar. Honoria benar-benar terpana oleh kapal itu. Sungguh mahakarya teknik angkatan laut Jerman modern. Ia masih memeluk Berengar sirat mungkin sambil membisikkan kata-kata itu di telinga Berengar. Terima kasih. Berengar mencium wanita itu sekali lagi sambil memeluknya erat. Keduanya mengagumi kapal itu beberapa saat sebelum Honoria berkomentar lagi. Aku janji, aku akan kembali kepada kalian berdua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah aku menyelesaikan misi kalian ini, aku akan benar-benar berhenti menjadi bajak laut. Alexandros bukan lagi anak kecil, dan adiknya semakin besar setiap harinya. Aku belum terlalu sering hadir dalam kehidupan mereka. Aku tidak akan membuat kesalahan itu dengan Konstantinus. Berengar hanya melingkarkan lengannya di bahu wanita itu dan mencium keningnya sebelum meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja sebagai seorang ibu. Aku tahu kau tidak akan melakukannya. Lagi pula, kau bisa berterima kasih pada Linde karena telah membesarkan anak-anakmu seperti anak kandungnya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa wanita itu. Menanggapi hal ini, Honoria hanya menggigit leher Berengar. Tidak cukup keras hingga kulitnya robek, tetapi cukup kuat untuk memancing reaksi. Ketika Berengar mengalihkan pandangannya ke arah Honoria, ia menusuk dadanya dengan satu jari. Berani sekali kau membicarakan wanita lain di hari istimewaku. Berengar hanya terkekeh dan mencium kening perempuan itu sekali lagi. Setelah itu, ia mengangkatnya ke dalam pelukannya dan membawanya ke mobil, di mana ia mulai menggodanya karena pilihan kata-katanya. Kalau hari ini hari spesialmu, kamu harus bisa menahan semua nafsuku sendiri. Kamu yakin siap? Tatapan ketakutan terpancar di mata hijau Honoria yang sempurna. Berusaha menyembunyikannya, ia memalingkan muka. Ia tahu libido Berengar bisa dibilang super, dan jika ia menanggungnya sendiri, ia akan kesakitan berhari-hari. Demikianlah ia bergumam lirih dengan suara kecil, berharap pria itu tak mendengarnya. Mungkin Linde bisa bergabung dengan kita. Menanggapi hal ini, Berengar terkekeh lagi sebelum membukakan pintu mobil untuk Honoria dan mempersilakan dia masuk. Setelah Honoria terpasang dengan aman di kursi, ia mengambil sisi yang berlawanan, tempat mereka berdua kembali ke istana bersama sebagai pasangan kerajaan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.